Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah join tepat waktu untuk kegiatan perkuliahan kita sore ini. Studi kelayakan bisnis kelas D, mata kuliah studi kelayakan bisnis ya. Nah, rekan-rekan semua, hari ini tanggal 13 November. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa bertemu lagi ya di pertemuan ke-13. Saya izin share materi dulu sebelum kita presentasi anggota kelas. Materinya, Rahmania udah terlihat, Cindy udah terlihat materinya. Sudah, Pak. Oke. Baik, hari ini pertemuan ke-13 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan Praktek kelas D, Prodi D3 Pemasaran ya. Di tanggal 13 November 2024, dosen pengampu setelah UAS, saya Bambang Purnomo. Nah, rekan-rekan, saya sebelum masuk untuk materi minggu ini, saya izin coba mereview untuk tugas kuliah minggu lalu. Di minggu lalu, saya memberikan assignment ke rekan-rekan semua untuk membuat tugas mengenai analisis risiko. Jadi kemarin saya berikan contoh PT Aneka Yes Fashion, kemudian teman-teman lakukan analisa di case lain ya teman-teman. Kemudian teman-teman silahkan buat analisanya, risikonya seperti apa dan hasilnya dibuatkan dalam bentuk video dan dijelaskan. Oke, baik yang join silakan di mute ya biar nggak mendistorsi ganggu teman-teman lainnya. Nah, hari ini rekan-rekan semua sebelum kita masuk ke mata kuliah berikutnya, saya akan meminta rekan kita Kriston Martinus Sianturi, Gita Murni Setiawati, dan Putri Soleha Syakila untuk present ya dari hasil case yang ditemukan dan dianalisa dari sisi aspek analisis resiko. Silakan untuk Kriston sudah hadir di kelas. Kriston Martinus Sianturi sudah hadir. Kemudian Gita Murni sudah hadir. Hadir, Pak. Oke, silakan Gita duluan nggak apa-apa. Silakan present ya biar waktunya Iya, efektif. Pak. Saya berikan waktu teman-teman untuk per orang maksimal 5 5 sampai 6 menit. Silahkan waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih. Oh, iya. Ada nggak, Pak? Ada, silakan di full screen, di eh, full screen kan? Kita bagus nih objeknya Mixu ya. Silakan Gita di full screen kan? Oke, langsung dimulai silakan. Semangat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Mursnawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis resiko dari perusahaan Mixu. Yang pertama itu ada latar belakang dari Mixu ini. Mixu adalah sebuah bisnis yang populer di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Cukup menarik karena merek ini menawarkan produk es krim dan minuman segar dengan harga terjangkau dan kualitas yang konsisten. Yang kedua ada identifikasi risiko Mixu. Yang pertama ada risiko operasional yaitu kualitas produk, fluktuasi kualitas bahan baku, kontaminasi produk, perubahan preferensi konsumen terhadap rasa, terhadap keamanan pangan, pelanggaran standar kebersihan, isu keamanan pangan yang dapat merusak reputasi. Yang kedua ada resiko keuangan, yaitu persaingan harga, tekanan tekanan dari kompetitor untuk menurunkan harga. Resiko kredit yaitu piutang yang tidak tertagih dari franchise. Selanjutnya
Yang ketiga, ada resiko pasar, yaitu perubahan preferensi konsumen, munculnya tren minuman baru yang lebih diminati, perubahan gaya hidup konsumen, persaingan bisnis, meningkatnya jumlah kompetitor di pasar minuman, munculnya produk substitusi. Yang keempat, resiko reputasi, isu negatif di media sosial seperti berita bohong, hoax, atau kampanye negatif, keluhan pelanggan yang tidak ditangani dengan baik, skandal produk, yaitu masalah kualitas produk yang serius, tindakan tidak etis yang dilakukan oleh karyawan atau manajemen. Selanjutnya ada pengelolaan risiko. Yang pertama mitigasi, yaitu keterlambatan pemasukan bahan baku, penurunan kualitas produk, ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua ada transfer, itu kerusakan mesin atau peralatan, kecelakaan kerja atau kesehatan karyawan. Yang ketiga ada penerimaan, yaitu penurunan penjualan musiman, persaingan pasar, fluktuasi harga bahan baku yang kecil. Selanjutnya ada evaluasi dari resikonya tadi. Yang pertama, resiko keterlambatan bahan baku itu probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, tingkat keparahannya tinggi. Penurunan kualitas produk rendah, tinggi, tinggi. Kenaikan harga bahan baku sedang, sedang, sedang. Persaingan di pasar tinggi, sedang, sedang. Ketidakpuasan dengan ketidakpuasan pelanggan karena kualitas layanan sedang, tinggi, tinggi. Penurunan penjualan sedang, sedang, sedang. Kegagalan mesin atau peralatan rendah, tinggi, dan sedang. Selanjutnya ada rencana dari kontingensi, yaitu pertama ada gangguan pasokan bahan baku, rencananya menjalin kemitraan dengan beberapa pemasok alternatif untuk bahan baku utama seperti susu, gula, es krim, topping, dan lain-lain. Yang kedua, masalah kualitas produk, rencananya menetapkan kontrol kualitas ketat di setiap tahap, mulai dari pengiriman hingga produksi. Yang ketiga ada gangguan teknologi atau sistem kasir, yaitu menyediakan solusi cadangan seperti kasir manual atau sistem kasir offline. Yang terakhir itu penurunan daya beli atau perubahan ekonomi, yaitu menyediakan menu yang lebih ekonomis atau paket promosi dengan harga terjangkau. Yang terakhir itu kesimpulannya dari analisis resiko perusahaan Mixu ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan kebutuhan untuk mematuhi regulasi industri yang ketat. Selain itu, perubahan preferensi konsumen dan resiko terkait ekspansi ke pasar baru menjadi faktor yang penting yang harus dikelola dengan baik. Mixu juga perlu mengantisipasi perkembangan teknologi dan tren digitalisasi agar tetap kompetitif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ke Gita. Gita udah pernah cobain makan es krim Mixu? Pernah Pak? Harga yang paling murah berapa? Ada yang 8 ribuan gitu Pak. Berapa ribuan ya? Yang paling favoritnya si Gita apa? Banyak sih Pak. Oh berarti memang udah langganan gitu ya? Ya, Oke, kalau di Jambi kira-kira banyak nggak cabangnya? eh, saya tanya yang di Mendalurnya ada sih Pak, yang di Jalur ya. deket Unja. Oh iya. Kalau Iya. yang pernah saya coba di deket Teho yang arah deket Polda kayaknya saya pernah cobain berapa kali. Terus saya pernah coba juga Mixu yang di Bugis Junction di Singapura. Harganya juga kalau campaign mereka di luar tuh $1 gitu ya. Es krim $1. Nah, itu Mixui yang jualan. Bacanya Mixu atau Mixui atau Mixu? Mixway. Mixway. Oke, Mixu. Mixway good. Pak, Pak, Oke. Ya, silakan. Pak, Silakan, silakan. izin Pak, ke WC bentar Pak. Oh iya, kalau yang izin kayak gitu di chat aja nggak perlu ini ya, Oh teman-teman. ya Pak, Oke, izin Pak. ya silakan silakan. Lanjut untuk Gita. Nah, menurut Gita, ini kan Mixu ini salah satu waralaba franchise besar ya. Dan saya lihat juga ternyata ada beberapa banyak cabang juga mereka mereka mulai tutup nih, mulai tutup gitu ya. Mungkin dari analisis resiko Gita tadi, masyarakat juga sekarang mulai sadar nih mengenai kesehatan karena ketika mengkonsumsi gula yang tinggi, banyak anak-anak yang dari kecil sudah
ini ya kena diabetes gitu ya. Nah, ini gimana nih kalau menurut kita nih sebagai pengamat ya, menganalisis bisnisnya, resikonya. Mixui misalnya ada himbauan dari ikatan dokter misalnya ya, kita kurangin konsumsi gula gitu ya. Nah, menurut menurut kita kayak gimana nih? Kalau dari kita melihatnya seperti apa? Kan kalau mix ini nggak semuanya ada yang manis, Pak. Dia tuh ada juga yang kayak minuman asam-asamnya gitu. Kayak kemarin pernah beli yang rasa kiwi gitu, Pak. Sama Oh, ada yang lemon-lemon. Jadi nggak semuanya itu mengandung gula gitu, Pak. oke. Oke. Jadi mereka sudah mengetahui untuk mentreat pelanggan-pelanggan yang sudah takut akan gula dengan cara membuat produk-produk yang low sugar gitu ya seperti itu. Nah, menurut Gita yang terakhir, apakah Mixue ke depannya ini bisa bertahan di era gempuran-gempuran produk-produk sejenis, kompetitornya atau produk es krim lokal yang harganya lebih murah menurut menurut kita? Mungkin bisa, Pak. Karena Mixu ini kan juga udah termasuk terkenal ya, Pak. Terus juga mungkin bisa dengan cara membuat konten-konten yang menarik untuk menarik pelanggannya. Terus dengan cara mungkin membuat menu baru. Oke. Oke, ada tambahan lain? Cukup, Pak. Oke. Oke, thank you Gita, bagus ya sampel yang ditampil karena Mixu ini memang targetnya itu teman-teman ya, anak-anak kuliahan, anak sekolah ya, anak SD gitu ya, yang harganya juga segmennya di bawah 10.000, ada yang 20.000, tergantung topping-toppingnya ya. Dan ini semua semua orang kayaknya dari segmen menengah bawah sampai atas suka es krim semua, jadi mereka mengambil segmen ini. Oke, thank you untuk materinya bagus, kemudian presentasinya juga oke, slide-nya juga oke. Thank you Gita. Next untuk selanjutnya tadi saya cek siapa? Kristen udah join? Sudah Pak. Tadi karena tidak bisa join karena jaringan. Oke, silakan. Baik. Saya langsung bisa present. Kalau belum siap, Putri Soleha Sakila, biar nggak cepet ya, biar cepet ini ya, biar cepet. Kristen sudah siap belum? Kalau belum si Putri dulu. Bentar Pak, bentar lagi ini. Lagi buat apanya? Buka PPT-nya. Oke. Putri udah siap? Langsung share Udah, aja. Pak. Putri. Oke, langsung share aja. Boleh. Oke, biar cepet ya. Jadi kalau saya bilang siapkan materi presentasinya, berarti langsung share gitu ya. Jadi siap dibuka, jangan buka dulu gitu ya, download dulu gitu ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saleh Syakila dengan NIM C0B023013. Di sini saya ingin menganalisis tentang perusahaan Solaria. Nah, latar belakang Solaria sendiri itu merupakan restoran yang sudah familiar di Indonesia dan memiliki perjalanan yang menarik. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1991 oleh Bapak Aliuyanto, seorang lulusan Fakultas Ekonomi UGM. Solaria awalnya hanya berupa kedai sederhana di Cikarang, namun sekarang dengan konsep makanan yang porsi jumbo dan kegigihan Bapak Aliuyanto, Solaria perlahan-lahan mulai dikenal masyarakat pada tahun 1995. Mungkin popularitasnya Solaria mulai meningkat dan terus berkembang pesat. Dalam waktu singkat, Solaria berhasil membuka puluhan cabang di berbagai kota di Indonesia.
Di sini ada identifikasi resiko. Yang pertama yaitu resiko operasional. Nah, yang pertama itu ada keterlambatan atau kekurangan bahan baku dapat mengganggu operasional dan kualitas makanan. Terus ada kerusakan peralatan. Misalnya kerusakan peralatan dapur atau mesin kasir dapat mengganggu pelayanan pelanggan. Terus ada juga kehilangan karyawan. Tingkatan pergantian karyawan yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Terus seperti ada bencana alam nih Pak, ada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya dapat merusak restoran dan mengganggu operasional. Terus gangguan sistem IT, kerusakan sistem komputer atau jaringan dapat mengganggu pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan data pelanggan. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya risiko kesehatan dan keamanan pangan. Yang pertama ada kontaminasi bakteri, virus, dan bahan kimia pada makanan dapat menyebabkan keracunan makanan. Terus juga ada penyimpanan makanan yang tidak sesuai suhu atau kondisi dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri. Ada juga penggunaan bahan baku yang tidak segar atau berkualitas rendah dapat mempengaruhi rasa dan keamanan makanan. Terus ada juga pelanggaran prosedur kebersihan oleh karyawan dapat menyebabkan kontaminasi makanan. Selanjutnya ada resiko reputasi. Di sini adanya semisal ada berita negatif tentang restoran, seperti keracunan makanan atau pelanggaran hukum dapat merusak reputasi. Terus ada keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan ini yang tidak dapat ditangani dengan baik dapat menyebar dan merusak citra restoran. Persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat dari restoran lain dapat mengurangi pangsa pasar. Terus yang terakhir adanya resiko keuangan. Nah, jika kenaikan harga bahan baku dapat mengurangi margin keuangan, di situ adanya fluktuasi harga bahan baku. Terus ada penurunan daya beli konsumen dapat mengurangi jumlah pengunjung. Juga ada pengelolaan keuangan yang buruk dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Di sini ada analisis dan evaluasi resiko. Yang pertama yaitu identifikasi resiko. Mungkin dari gangguan pasokan, kerusakan peralatan, kehilangan karyawan, bencana alam, gangguan sistem IT. Terus ada kontaminasi makanan, penyimpanan yang tidak tepat, kualitas bahan baku buruk, pelanggaran prosedur kebersihan. Terus ada juga publisitas negatif, keluhan pelanggan, persaingan ketat. Terus ada fluktuasi harga bahan baku, penurunan daya beli, dan kegagalan pengelolaan keuangan. Terus penilaian resikonya, seberapa sering resiko ini terjadi? Mungkin jika terjadinya bencana-bencana atau dampak, maka sering terjadi resiko. Terus seberapa besar dampak resiko ini terhadap bisnis? Mungkin bisa dibilang kalau ada masalah, dampaknya mungkin terlalu besar. Terus seberapa besar kemungkinan resiko ini terjadi? Selanjutnya, ada evaluasi resiko. Resiko mana yang paling perlu ditangani terlebih dahulu? Terus apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak resiko? Terakhir, pengelolaan resiko yang komprehensif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko ulang dan prioritasi. Mungkin dapat melakukan evaluasi resiko secara teratur, misalnya setiap 6 bulan sekali, untuk mengidentifikasi resiko baru dan perubahan pada resiko yang sudah ada. Terus, mengajak semua karyawan untuk berpartisipasi dalam identifikasi resiko. Mereka yang bekerja di garis depan seringkali memiliki pemahaman yang lebih baik tentang resiko yang dihadapi. Dan menggunakan matris resiko untuk menentukan resiko mana yang paling kritis dan memerlukan perhatian segera. Terus yang kedua adanya pengembangan prosedur dan standar operasional, yaitu SOP yang jelas. Kita harus membuat SOP yang sedetail mungkin untuk setiap proses, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pelayanan pelanggan. Terus adanya standar kebersihan. Kita harus menetapkan standar kebersihan yang tinggi dan memastikan semua karyawan mematuhinya. Prosedur penanganan keluhan. Kita harus membuat prosedur yang jelas untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Terus kembangkan rencana darurat untuk menghadapi berbagai situasi darurat seperti kebakaran, banjir, atau gangguan listrik. Nah, yang ketiga adanya pelatihan karyawan. Mungkin adanya pelatihan reguler dan khusus. Yang pelatihan reguler itu mengadakan pelatihan secara berkala. Kalau pelatihan khusus itu memberikan pelatihan khusus kepada karyawan yang bertanggung jawab. Terus yang keempat ada implementasi sistem manajemen mutu. Ada ISO 22000 itu mempertimbangkan untuk mengimplementasikan standar ISO 2200 untuk memastikan keamanan pangan. Terus adanya HACCP menggunakan prinsip HACCP untuk mengidentifikasi dan mengendalikan
bahaya keamanan pangan. Terus yang kelima, adanya monitoring dan evaluasi. Mungkin kita harus menetapkan KPI untuk mengukur keberhasilan upaya pengelolaan risiko. Terus melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti. Selanjutnya, melakukan tinjauan manajemen secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas rencana pengelolaan risiko. Nah, untuk kesimpulan sendiri, Solaria telah berhasil tumbuh dari kedai sederhana menjadi jaringan restoran besar berkat inovasi, konsep porsi jumbo, kegigihan pendiri, dan kemampuan beradaptasi dengan pasar. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, Solaria dapat menjaga kualitas makanan, kepuasan pelanggan, dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Pelajaran dari Solaria ini adalah pentingnya memiliki visi yang jelas, berinovasi secara terus-menerus, dan selalu siap menghadapi tantangan serta perubahan pasar. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Putri Soleha, untuk tabel penilaian dampaknya ada nggak dibuatin? Belum Pak, kemarin ketinggalan karena waktu ngumpulnya mepet. Oke, baik. Jadi nilainya nggak full ya. Oke, next kalau dibuat tugas yang lengkap ya, jadi bisa bisa lebih komprehensif lagi ya. Jadi Baik Pak. saya lihat bagus, cuman karena nggak ada tabelnya jadi 70% nilainya ya. Kalau misalnya lebih lengkap lagi, Ya. bisa lebih baik lagi. Oke, thank you Putri untuk presentasinya mengenai restoran Waralaba franchise Solaria ya. Silakan selanjutnya Kriston, dipersilakan langsung share materinya. Oke, Pak. Sudah bisa? Bentar Pak, agak lemot nih Pak HP ku. Hmm. Oke, saya catat dulu ya. Kristen. Udah Pak. Oke. Yuk, silakan 5 menit. Oke, baik. Selamat sore semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kriston Martinus Yanturi dari Prodi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi pengelolaan risiko, dan di mana saya mengidentifikasi yaitu dari perusahaan sepatu Adidas. Adidas merupakan perusahaan sepatu ternama yang menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam menjalani bisnisnya. Identifikasi dan pengelolaan risiko secara komprehensif menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, sebelum masuk kepada identifikasi risiko, saya ingin membahas tentang sedikit dari perusahaan Adidas. Selanjutnya, mana ini tadi? Dari sejarah, Adidas didirikan pada tahun 1949 oleh Adolf Adi Dassler, yang dimana seorang desainer sepatu Jerman inovatif. Adidas memiliki produk yang memproduksi berbagai jenis sepatu, pakaian, dan perlengkapan olahraga yang populer di seluruh dunia. Pasar Adidas memiliki jaringan penjualan global dengan kehadiran di lebih dari 200 negara. Selanjutnya, identifikasi risiko bisnis. Yang pertama, risiko operasional. Masalah dalam rantai pasokan, kegagalan produksi, dan gangguan logistik dapat menghambat kemampuan Adidas untuk memenuhi permintaan. Yang kedua, risiko reputasi. Isu terkait kualitas, keamanan produk, dan praktik bisnis yang dianggap tidak etis dapat merusak citra Adidas. Yang ketiga, risiko pasar. Persaingan yang ketat, perubahan tren, dan preferensi konsumen yang berubah-ubah dapat mempengaruhi posisi Adidas di pasar. Yang selanjutnya, analisis kualitas risiko dari perusahaan Adidas. Yang pertama, probabilitas. Penilaian kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan data historis dan analisis tren. Yang kedua, dampak
evaluasi potensi konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh risiko baik secara finansial maupun operasional. Yang ketiga, pemetaan risiko, penempatan risiko pada matriks probabilitas dampak untuk mengidentifikasi prioritas pengelolaan. Selanjutnya, evaluasi risiko. Yang pertama, toleransi risiko. Penentuan batas risiko yang dapat diterima perusahaan berdasarkan kapabilitas dan strategi bisnis. Yang kedua, prioritas penanganan. Fokus pada risiko-risiko utama yang memiliki probabilitas dan dampak tinggi. Dan yang ketiga, analisis biaya manfaat. Perhitungan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola risiko dibandingkan dengan potensi kerugian. Yang selanjutnya, rencana pengelolaan risiko yang pertama, penghindaran. 1. Mengubah strategi atau proses bisnis untuk menghindari risiko yang tidak dapat diterima. Yang kedua, mitigasi, menerapkan tindakan untuk mengurangi probabilitas atau dampak risiko. Dan yang ketiga, transfer, mengalihkan risiko kepada pihak ketiga seperti melalui asuransi atau kontrak. Dan yang selanjutnya, langkah-langkah untuk menghadapi implementasi, yaitu yang pertama, komunikasi, memastikan transparansi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dan yang kedua, pelatihan, meningkatkan pemahaman dan kemampuan karyawan dalam mengelola risiko. Yang ketiga, pemantauan, melalui pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi rencana. Dan yang selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, manfaat pengelolaan risiko. Memungkinkan Adidas untuk mengantisipasi dan memitigasi tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Dan yang kedua, komitmen keberlanjutan. Pengelolaan risiko harus menjadi bagian terintegrasi dan strategi dan budaya organisasi Adidas. Dan yang ketiga, perbaikan kesinambungan. Evaluasi dan penyempurnaan proses pengelolaan risiko secara berkala sangat penting untuk menjaga daya saing Adidas. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Tabelnya dibuat nggak? Tidak, Pak. Saya lupa. Lupa atau males? Susah. Lupa, Pak. Lupa. Tidak Oke. merhatiin yang itu. Oke ya teman-teman, kalau presentasi juga harus disiapin ya. Jadi dari awal saya panggil karena urutan pertama nih juga pas gilirannya masih juga ini ya wes menunggu. Jadi saya minta pada saat teman-teman presentasi ketika dipanggil tuh ya materinya udah kebuka jadi tinggal share. Jadi kita karena waktunya nggak panjang jadi harus benar-benar efektif. Oke, thank you Kristen untuk materinya. Untuk next tugasnya dibuat sekomprehensif mungkin dan nilainya juga nggak full karena nggak membuat tabel seperti Putri tadi ya. Oke, silakan di stop share. Saya izin lanjutkan untuk materi di sore hari ini. Oke, baik. Oke, rekan-rekan semua, saya coba lanjutkan untuk materi hari ini. Terima kasih tadi rekan kita Kriston, Gita, dan Putri yang sudah present. Ada beberapa PR next teman-teman pada saat membuat presentasi itu memang benar-benar harus dibuat dengan baik karena nanti misalnya Kriston nih bekerja ya di salah satu perbankan atau di perusahaan FMCG atau di telekomunikasi atau di pabrik dan segala macam. Pasti misalnya diminta presentasi oleh atasannya pasti diminta yang presentasi yang bagus, yang komprehensif dan komplit ya sehingga informatif dan bisa menyajikan informasi yang lengkap. Jadi kalau misalnya yang sepele-sepele itu kayak ini tadi ya tabel, ini kan sudah ada contohnya analisis kualitas risiko tabel ya. Jadi teman-teman tahu beberapa aspek yang diperhatikan dari sisi analisis risiko, probabilitasnya seperti apa, dampaknya dan tingkat keparahan seperti apa, impactnya pada saat ke perusahaan, pada saat operasionalisasi kegiatan perusahaan itu berlangsung. Oke, teman-teman, tadi pagi saya merimain tugas 1 kok kosong linknya. Apa ada yang salah di linknya atau saya salah delete dan lain sebagainya?
Tadi saya juga langsung cek dan teman-teman juga sebagian sudah langsung mengupload. Terima kasih. Link tugas satu yang belum mengupload link tugas satu yang pertama itu ya silakan diupload kembali. Saya takutnya nilainya kosong gara-gara kesalahan saya atau ada yang ngedelete atau kemarin memang teman-teman nggak mengupload tugasnya. Jadi silakan masih ada waktu untuk membuat tugas dispensasinya sampai tanggal 26 November. Untuk tugas satu kemarin ada dua tugas, membuat blog penjelasan dan membuat video wawancara UMKM ya. Yang sudah mengupload kembali, terima kasih. Saya cek juga udah hampir setengahnya udah mengupload. Yang belum silakan ya. Jangan sampai tugasnya kosong. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, saya pengen nampilin video yang mungkin menurut saya menarik buat teman-teman ketahui ya. Kita saksikan bareng-bareng video pertama. Spill kampus dan jurusan ODP BNI 317. Kak. Jurusan apa? Kampus mana? Dari Universitas Pajajaran, jurusan manajemen. Kalau aku dari ITB, jurusan Teknik Geofisika. Oke, dadah. Magister Bisnis ITB. Terima kasih. Dari jurusan Agribisnis ITB University. Oke. Dari jurusan Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, Cika. Teknik Mesin Undip Jaya, Jaya, Jaya. Dari Udayana, jurusan Industri Pertanian. Oke, terima kasih. Saya dari S2, bro. S2 apa? ITS. Jurusan? Project Management. Oke. Kusmana dan jurusan apa? Dari ITB, Teknologi Pasca Panen. Thank you, Kakak. Kelautan dari kampus Jaya Jaya Jaya. Apa tuh Kak, JJJ? Undip dong. Undip. Oke, terima kasih. Dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran. Oke, terima kasih. Kalian aku but dari Ekis Undip. Ekis itu apa, Kak? Ekonomi Islam. Undip Jaya. Jaya. Undip Jaya. Undip Jaya, Jaya, Jaya. Aku dari Kimia ITB. Dari jurusan Keuangan dari Universitas Bina Nusantara. Oke, terima kasih. Dadah. Aku dari Ekonomi Islam Universitas Pajajaran. Sebelumnya pernah kerja di Unilever. Nah, Oke, selanjutnya kita lihat video berikutnya ya. Oke, rekan-rekan semua anggota kelas Prodi D3 Pemasaran, saya sebagai dosen praktisi dari Telkomsel kemudian diminta untuk mengajar ya mata kuliah studi keuangan bisnis. Nggak hanya semata-mata mengajarkan materi, karena menurut saya materi itu teman-teman bisa dapatkan di buku, di perpustakaan ya, di online, di Google ya, di jurnal web akademia dan lain sebagainya. Saya pikir teman-teman bisa baca dan bisa gali. Tetapi yang saya penginkan dan peranan saya untuk bisa hadir di sini dan bisa menuntun teman-teman adalah saya pengen membuka cakrawala teman-teman ya. Jadi misalnya saat ini saya lagi membuka rekrutmen tim CSR di Bengkulu ya, di Grapari Telkomsel Bengkulu. Itu yang tentunya saya akan pilih dari lamaran yang banyak masuk. Itu yang pertama pasti teman-teman memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemudian nilai ya, kemudian juga sertifikasi misalnya ya, yang harapannya itu bisa membuat teman-teman bisa dipanggil dan bisa lolos untuk seleksi selanjutnya. Nah, coba teman-teman lihat video pertama di ODP BNI itu adalah salah satu rekrutmen ini ya yang sangat bergengsi di Bank BNI. Mereka adalah jalur manajemen trainee yang nanti ke depannya calon pimpinan cabang dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman lihat tadi ya lulusan dari UI, ITB, UNPAD, Undip, ada dari S2 ITS, dari Universitas Indonesia, BINUS gitu ya. Yang artinya kita harus benar-benar bisa memiliki skills yang baik sehingga kita bisa bersaing dengan kampus-kampus yang hebat di Jawa gitu ya. Harus kita sadari bahwa kita harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan mereka karena mereka lulusan mana, lulusan UI pasti pada saat mereka ngelamar di suatu satu
BUMN atau perusahaan-perusahaan yang bonafit, pasti mereka akan dilirik terlebih dahulu ya. Itu tidak dipungkiri ya. Saya ngomong apa adanya. Waktu saya melamar bekerja di HP di perusahaan saya sebelumnya di Jakarta, saya harus bersaing dari kampus-kampus hebat di Jakarta dan memang kita akan lebih tertinggal dibandingkan mereka karena mereka sistem pengajaran, dosennya berkualitas, fasilitasnya bagus ya, sehingga kita lebih tertinggal dari mereka. Namun saya selalu berprinsip bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Saya pengen mahasiswa yang saya ampuh saat ini, Prodi D3 Pemasaran, memiliki kemampuan yang bagus untuk masa depannya. Teman-teman di akhir UAS juga saya berikan tugas membuat proposal bisnis. Tolong dikerjakan dari sekarang, masih ada sekitar berapa kali pertemuan yang harapannya dari proposal bisnis itu bisa dieksekusi dan teman-teman bisa jadi calon-calon pengusaha ke depannya ya. Kalau misalnya kita nggak bisa berkompetisi untuk melamar pekerjaan karena kita kalah sama dari kampus yang lainnya, teman-teman bisa jadi pengusaha. Ya bisa aja nanti teman-teman sukses dan memperkerjakan mahasiswa dari kampus-kampus yang ternama tersebut. Jadi setiap orang, setiap mahasiswa saya selalu treat sama, dia mau IPK 4 maupun IPK 2,3 misalnya ya, karena setiap orang punya kemampuan yang sama dan kita tidak boleh mendiskreditkan dan merendahkan karena pengalaman saya yang pernah saya ceritakan bahwa orang yang IPK-nya 2, ya 3,1 pas-pasan gitu ya, ternyata somehow mereka lebih sukses di kehidupan pekerjaan selanjutnya di bisnis mereka ya. Pada saat ketemu 10 tahun 20 tahun lagi, yang bandel-bandel yang suka malas kuliah malah ada yang jadi, mungkin teman-teman lihat ya, mungkin lulu teman-teman SMA-nya yang malas-malas kuliah suka bolos malah jadi polisi gitu ya. Kemudian, nah teman-teman masih punya kesempatan saat ini di semester 3, teman-teman gali kemampuannya. Pak, saya lulusan Prodi D3 Pemasaran, apa yang harus saya lakukan untuk kehidupan saya selanjutnya? Yang pertama, teman-teman bisa gali potensinya. Oh, saya suka digital marketing. Ya udah latih, ikut sertifikasi, belajar Meta Ads, Google Ads ya, sertifikasi digital marketing sehingga teman-teman benar-benar berskills, teman-teman bisa cari uang lewat affiliate marketing gitu ya. Jangan salah ya, orang-orang yang influencer yang di Jakarta misalnya ataupun dimanapun, mereka bisa mendapatkan ratusan juta dari affiliate marketing ya. Jadi kita nggak harus kerja di perusahaan yang formal, tapi kita juga bisa mencari peluang-peluang lewat affiliate marketing, freelance dan lain sebagainya. Yang tentunya gajinya pun juga nggak kalah gitu ya, bahkan lebih besar gitu seperti itu. Ataupun teman-teman bisa menjadi pelaku UMKM ya, usaha gitu ya, sehingga teman-teman bisa jadi pengusaha, cabangnya banyak seperti tadi lulus Pak siapa yang lulusan UGM yang membuka Solaria ya. Kemudian yang Mixui gitu ya, mereka membuka dari kedai yang kecil, ternyata besar dan diterima oleh market sehingga mereka bisa menyerap tenaga kerja dengan banyak. Ingat ya, setiap kita punya potensi yang sama. Saya pengen semua mahasiswa yang saya ampuh nanti ketemu 10 tahun, 20 tahun lagi. Pak, dulu saya mahasiswa Bapak, sekarang saya bisa punya usaha pabrik karet misalnya. Atau apapun itu ya, yang penting teman-teman bisa bahagia dan bisa passion dengan yang dilakukan sehingga teman-teman bisa sukses ke depannya. Ingat ya, setiap orang punya kemampuan untuk melakukan yang terbaik buat hidupnya. Jadi penganan jangan pernah merendahkan diri. Memang saat ini persaingan sangat ketat, tapi saya pikir setiap kita punya potensi yang sama. Rezeki nggak ada yang tahu kita nanti akan menjadi apa. Yang pasti teman-teman harus bisa bersaing dan gali potensinya ya. Jangan sibuk main terus, sayang ya waktunya. Boleh main konko, mungkin ada waktunya, tapi teman-teman harus gali potensinya sehingga nanti setelah lulus, Pak saya pengen lanjutin S1, S2, Pak saya pengen bekerja aja, Pak saya pengen ngelatih kemampuan saya komunikasi bahasa Inggris di Pare, di Kediri, atau saya mau apapun itu yang teman-teman suka, pas saya pengen kerja di luar negeri, silahkan ya. Yang pasti teman-teman harus punya mimpi dari sekarang sehingga bisa digapai lewat proses yang teman-teman lakukan dari sekarang. Ikut sertifikasi, seminar, aktif di organisasi kampus, terus aktif di kegiatan-kegiatan dosen dan lain sebagainya, proyek dosen, penelitian dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa lebih aktif lagi ya.
Saya pikir cukup itu untuk intermezzo pembukaan, mungkin bisa membuka mindset teman-teman. Karena saya pikir kalau hanya belajar kuliah aja teman-teman bisa dapatkan di luar kampus atau di kuliah di ini ya, di perpustakaan, di buku. Tapi hal-hal yang seperti ini yang pengen saya buka karena setelah lulus kuliah ternyata dunia nggak seindah yang dibayangkan. Pengangguran itu lebih sakit dan tidak menyenangkan dibandingkan teman-teman berstatus mahasiswa. Jadi sebelum terjadi kita nganggur lama nggak terima nggak dapat kerjaan, disiapkan diri sekarang harus mau ngapain setelah lulus kuliah gitu ya. Jadi disiapkan sehingga teman-teman punya mental yang kuat. Pak, saya pengen setelah lulus pengen jadi pengusaha. Silakan, Pak, saya pengen menjadi seorang digital marketer. Pak, saya pengen jadi influencer. Pak, saya pengen bikin buat konten kreator. Silakan gitu ya. Teman-teman bisa punya mimpinya masing-masing, digali terus sehingga teman-teman bisa sukses. Oke. Nah, hari ini rekan-rekan semua ada materi yang menurut saya ini adalah salah satu aspek yang sangat penting di dalam studi kelayakan bisnis dari semua aspek yang sebelumnya sudah dibahas oleh saya dan dosen pengampu di sebelum UTS. Itu ada aspek yang belum kita bahas, yaitu aspek AMDAL atau analisis masalah dampak lingkungan ya, analisis mengenai dampak lingkungan yang tentunya ini sangat-sangat penting ya ketika teman-teman membuat suatu studi kelayakan atau ide proposal bisnis. Misalnya teman-teman tadi ya membuat pabrik CPO ya, misalnya di teman-teman bekerja di misalnya Bakri Sumatera Plantation atau ada perusahaan karet atau perusahaan sawit, teman-teman ditugasin untuk membuat cabang pabrik CPO di daerah Mandiangin misalnya. Nah, teman-teman akan diberikan ini analisis, salah satunya analisis AMDAL, apakah dampak dari pabrik CPO yang dibangun di daerah Mandiangin di Kabupaten Sarolangun itu berdampak kepada ekosistem dan masyarakat sekitar, sehingga ini tentunya juga sangat mempengaruhi terhadap keputusan dan resiko bagaimana analisis AMDAL ini bisa diberikan dan operasional perusahaan bisa berjalan. Karena kalau misalnya kita nggak dapat izin AMDAL, kita nggak akan bisa jalan operasional perusahaan karena kita nggak memiliki izin AMDAL dari pemerintah setempat, misalnya seperti itu. Oke, rekan-rekan, apa sebenarnya sih AMDAL? Jadi AMDAL itu ya teman-teman semua rencana kegiatan dan aktivitas yang berasal dari proyek yang memiliki tujuan untuk memastikan masalah dampak lingkungan ya yang dianalisis sebagai pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Saya pikir mau bisnis resto juga pasti ada izin AMDAL ya. Kita buat pabrik apalagi ya, pasti harus ada analisis dan izin ya AMDAL ke pemerintahan setempat, regulator ya, sehingga kita bisa mendapatkan izin dan kita operasional kita tidak terganggu ya. Bisa aja izin kita dicabut gara-gara mungkin kita membuang limbah sembarangan ke sungai sehingga ekosistem air terganggu, masyarakat yang mengkonsumsi air juga keracunan, ikan dan lain sebagainya, makhluk hidup yang ada di sekitar pabrik itu juga mati misalnya, juga ini juga bisa kita di demo dan pabrik juga bisa ditutup. Nah, rekan-rekan semua anggota kelas studi kelayakan bisnis prodi D3 Pemasaran ya, kelas D, konsepsi dasar dari AMDAL ini adalah sustainability lingkungan ya. Kita harus menyadari bahwa kita harus berdampingan dengan lingkungan, dengan environment, dengan alam karena mereka yang menghidupi kita dari air, oksigen dan lain sebagainya, sehingga sustainability lingkungan ini memang konteksnya perlu kita pelihara keseimbangannya karena sumber daya alam ya dan manusia itu juga sebagai pengguna, dan ini juga diatur oleh pemerintah di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 11. Kemudian rekan-rekan semua, untuk selanjutnya, untuk menjaga kemungkinan dan dampak dari suatu rencana usaha, studi kelayakan bisnis, ide proposal bisnis ya, atau kegiatan organisasi, AMDAL ini sangat-sangat diperlukan untuk studi kelayakan bisnis sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan pemerintah untuk menjaga lingkungan ya, ekosistem, air, sampah ya. Kemudian apakah dengan adanya pabrik yang dibuat itu berimpact pada polusi udara misalnya ya, impactnya oksigennya kualitasnya jelek seperti itu ya. Misalnya eksplorasi besar-besaran batu bara di
mandi angin itu juga berimpact pada masyarakat sekitar. Coba bayangkan ya, dari Durian Luncuk sampai ke Simpang Tembesi sampai ke depan kampus Unja, mobil truk batu bara lewat ya, itu kan berdebu dan juga masyarakat yang di sana juga kadang bahaya, mengganggu lalu lintas, macet ya. Saya pernah macet sampai 20 jam di sana di Mandi Angin, di Durian Luncuk gitu ya. Kemudian masyarakat terganggu aktivitasnya karena macet, belum lagi apa masyarakat harus menghirup debu batu bara dan sebagainya, itu juga sebenarnya menurut saya sangat mengganggu, sehingga itu mengganggu masyarakat ya. Kita harus masyarakat sekitar harus mengalah dengan pengusaha batu bara yang notabene untuk mengeruk keuntungan buat mereka, namun masyarakat sekitar terganggu, kehidupan masyarakat sekitar terganggu. Kemudian juga mereka mau cari uang, cari kerja, ada yang ngirim sayur dari Curug, dari Kerinci ke kota Jambi, hancur, sayurnya rusak gara-gara 3 hari macet misalnya ya, atau ikannya mati di jalan gitu ya. Ini juga menjadi concern pemerintah bahwa pemerintah harus benar-benar bisa melindungi masyarakat sekitar ya dari dampak lingkungan tersebut gitu ya, dari kerusakan lingkungan. Ini contohnya mungkin ya, bahwa kehadiran pabrik, perusahaan, organisasi yang fokus mencari keuntungan sebesar-besarnya, mengolah barang jadi menjadi bahan setengah jadi, bahan baku menjadi barang jadi, ada impact seperti polusi udara ya sebelah kiri ya, dengan di mana bisnis dan pabrik ini berdampak lingkungan dan masyarakat ya. Misalnya pernah ya saya baca beberapa ya info bahwa limbah dibuang sembarangan ke sungai, impactnya sungainya berubah warna menjadi kehitam-hitaman ya, atau busa gitu ya, karena mereka tidak diolah lagi. Nah, ini yang harus menjadi concern, mengapa analisis dampak lingkungan AMDAL ini sangat penting bagi organisasi sebelum memutuskan untuk membuka cabang di sana, eh, itu bisa dieksekusi atau tidak. Contoh sederhananya pada saat di tahun 2018, ketika saya ingin membuka usaha peternakan ayam petelur, itu yang saya lakukan juga izin ya ke masyarakat sekitar, kemudian ke pemerintah setempat ya, untuk meminta izin untuk membuka usaha tersebut, karena kita harus menganalisis apakah bau dari tai ayam yang ada itu berimpact pada masyarakat, misalnya dari lalat dan segala macam. Jadi memang benar-benar harus dianalisa. Kalau memang sekiranya itu berimpact, kita harus berarti mencari tempat yang lebih jauh dari masyarakat sekitar ya. Namun masih bisa dijangkau misalnya, karena kalau misalnya mengganggu pasti nanti kita akan kena demo dan lain sebagainya, dan operasional pun juga akan terganggu. Gitu juga pada saat membuang limbah air olahan ya ke sungai, ya, tentunya juga ini akan berimpact pada kebersihan sungai ya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa manfaat rekan-rekan semua. Kenapa AMDAL ini perlu dieksekusi, dijalankan, dan dilaksanakan? Yang pertama dari sisi pemerintah, pemerintah sebagai regulator ya dapat membantu dalam memberikan proses perencanaan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi di lingkungan tertentu. Kita harus sadari bahwa banyak juga para pelaku usaha yang nakal yang harus kita monitor. Sebagai regulator, mereka berkewajiban untuk bisa membantu agar masyarakat tidak terimbas dari dampak lingkungan atau kerusakan ekosistem dari adanya usaha atau organisasi tersebut. Yang kedua, dapat membantu dalam mencegah konflik dan kelompok masyarakat ya, dari kerusakan lingkungan, misalnya ada demo ya, dari masyarakat sekitar ke masyarakat, ke organisasi, karyawan dan lain sebagainya misalnya ya. Mbak teman-teman lihat misalnya ya, pembangunan masif besar-besaran perkebunan sawit di Jambi juga ya, kita lihat ada juga impactnya ke masyarakat suku anak dalam ya, di Mandi Angin, di Sarulangun ya, di Morobungo, di Tebo gitu ya. Mereka yang habitatnya memang tinggal di alam ya, mereka berimpact sehingga mereka sulit untuk mencari tempat tinggal karena mereka berpindah-pindah atau nomaden, sehingga tempat-tempat hutan yang selama ini dijadikan sebagai tempat tinggalnya saat ini menjadi perkebunan sawit, sehingga mereka terganggu. Nah, ini mungkin beberapa hal kecil yang mungkin jadi concern bagi pemerintah untuk bisa memperhatikan terjadinya konflik
antara masyarakat, kelompok masyarakat, kemudian juga organisasi atau pemerintah atau kelompok bisnis usaha tersebut. Yang ketiga, untuk menjaga suatu proses pembangunan yang berjalan, itu harus berprinsip pada pembangunan berkelanjutan, sustainability development ya. Jadi kita harus melihat ke depannya seperti apa, 20 tahun, 50 tahun ke depan anak cucu kita apakah bisa menikmati kalau seandainya ini pabrik semua yang polusi, apakah masyarakat akan berumur panjang misalnya ya. Kalau kita menghirup debu batu bara setiap hari bisa dikatakan kita akan ini ya dengan ISPA ya, inspeksi saluran pernapasan ya. Beda mungkin sama orang yang tinggal di daerah pegunungan yang segar, mungkin mereka akan lebih berumur panjang dibandingkan teman-teman yang setiap pagi di depan kampus Unja ngirup debu truk-truk batu bara yang lewat di depan kampus Unja. Ini juga harus jadi concern pemerintah juga. Kemudian AMDAL dapat membantu mewujudkan suatu pemerintahan yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Makanya juga di pemerintahan Pak Prabowo juga ya, Mas Gibran juga mereka memiliki Menteri Lingkungan Hidup. Ini adalah salah satu bagaimana pemerintah memperhatikan terkait dampak-dampak lingkungan bagi masyarakat. Karena kita ngomong konteksnya yang kita pikirkan adalah 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, apakah ini bisa terus kita bisa terus hidup di ekosistem alam yang bisa kita jaga seperti itu. Rekan-rekan semua, manfaat bagi perusahaan tentunya ini bisa dapat membantu mewujudkan sebuah usaha yang lebih terjamin dan juga aman. Kalau kita sudah memiliki izin AMDAL, pengelolaan limbah, asap, dan lain sebagainya itu bisa dikelola dengan baik, mereka mendapatkan izin dari pemerintah, mereka pun akan beroperasi dengan baik. Ya, contohnya misalnya nih, di Singapura itu mereka itu tidak memiliki mungkin TPA yang sebesar Bantar Gebang misalnya di Jakarta ya, di Bekasi ya. Namun mereka bisa mengolah sampah itu dengan baik ya, misalnya sampah-sampah yang bisa terurai mereka bakar dan dari api itu dijadikan sumber energi listrik. Kemudian yang organik mereka jadikan pupuk dan bisa digunakan kembali untuk memelihara taman-taman dan lain sebagainya. Ini juga menjadi referensi bahwa pengelolaan lingkungan hidup dari sisi buangan sampah itu juga menjadi hal yang dikonsernkan juga dari pemerintah seperti itu. Jadi ketika kita bisa membuat usaha yang bisa tidak mengganggu ekosistem itu juga akan menjamin keberlangsungan perusahaan tersebut ke depannya. Kemudian juga yang kedua, konteks yang kedua adalah dapat dijadikan sebuah referensi dalam mengajukan kredit ke bank ya, misalnya kita membutuhkan ekspansi pengembangan usaha, membeli mesin, alat ya, membuka cabang dan lain sebagainya. Para kreditor dalam hal ini investor ataupun perbankan, mereka akan menilai salah satunya dari aspek AMDAL juga. Oh, perusahaan ini resikonya sangat tinggi karena membuang sampahnya limbahnya sembarangan misalnya ya. Ini juga menjadi concern keberlangsungan perusahaan tersebut. Wah, kalau saya ngasih funding atau lending pinjaman ke si perusahaan ini, apakah mereka bisa bertahan 5 tahun ke depan kan kita nggak tahu, who knows ya. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menganalisis, oh perusahaan ini sudah proper dan comply dengan pemerintah dari sisi AMDAL, sehingga mereka bisa kita berikan pinjaman sesuai dengan ekspektasi pengajuannya. Yang ketiga adalah dapat dijadikan sebagai sarana yang baik dalam membantu interaksi dengan masyarakat yang berada di sekitarnya ya. Program CSR, program memperhatikan jaga bumi, lingkungan hidup. Beberapa waktu yang selalu saya mengikuti salah satu kegiatan Employee Voluntary Program di Telkomsel, di mana kita mengikuti salah satu kegiatan yaitu program CSR menjaga bumi di salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, yaitu di Kabupaten Pahang. Ada kebun teh namanya Kabawetan, dan di sana kita melakukan bersih-bersih bersama masyarakat sekitar, menjaga ekosistem lingkungan, kemudian juga menjaga tempat wisata dari kotornya sampah plastik dan lain sebagainya. Sehingga ini hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat sekitar bahwa sampah ini perlu kita kelola dengan baik sehingga para pengunjung wisatawan yang datang ke kebun teh akan nyaman ya, bisa camping dengan nyaman, melihat air terjun, eh, hiking dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa menjadi hal yang baik ya bagi masyarakat melalui kegiatan aktiviti-aktiviti positif seperti ini.
Kemudian rekan-rekan semua, manfaat selanjutnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan adanya AMDAL ini, yang pertama dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat terkait dampak sebuah usaha atau kegiatan yang telah dijalankan. Ketika pabrik itu beroperasi, mereka akan bisa menjelaskan, saya sudah mendapatkan izin secara operasional dari Menteri Lingkungan Hidup, let's say seperti itu. Yang kedua, kami mengelola air limbah olahan ini di kolam-kolam. Kemudian setelah diolah sampai 3 kali proses, airnya sudah bersih dan bisa digunakan, dan baru kami buang ke sungai misalnya seperti itu. Itu contoh bagaimana izin ini benar-benar sangat bermanfaat pada saat terjadi demo ataupun komplain dari masyarakat sekitar. Yang kedua konteksnya adalah masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat mengontrol kegiatan tersebut melalui AMDAL ya. Perangkat desa, RT, RW, kepala desa ya, ataupun masyarakat pemuda desa yang bisa mengontrol ataupun mengajak mereka atau melibatkan mereka di dalam organisasi perusahaan untuk bisa mengontrol dampak dari limbah yang dihasilkan ya, dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, diagram atau skema AMDAL. Yang pertama, kita merencanakan kegiatan studi kelayakan suatu bisnis atau proposal bisnis yang akan kita buat. Kemudian kita mengajukan izin AMDAL ya. Kemudian apakah rencana kegiatan itu layak lingkungan atau tidak? Kalau tidak berarti tidak di-approve. Kalau layak berarti dilanjutkan rencana kegiatan, dan baru nanti surat yang kita ajukan dari proses permohonan pengajuan AMDAL itu bisa disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup ataupun dari pemerintah provinsi dan kabupaten dan sebagainya. Nah, di Indonesia, rekan-rekan semua, untuk proses pengajuan AMDAL ataupun UKL, UPL, yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemanfaatan lingkungan, dan izin lingkungan di Indonesia itu dimulai dari pengajuan ya, di mana prosesnya screening ya, kemudian wajib AMDAL, proses AMDAL dan lingkungan disurvei, dikunjungi ya, kemudian wajib UKL dan UPL ya, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemanfaatan lingkungan, kemudian proses dan izin lingkungan, baru muncul serbit surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi juga Kementerian Lingkungan Hidup ataupun yang perwakilannya ada di provinsi kabupaten, mereka juga akan survei rutin, mengaudit istilahnya ya, apakah perusahaan ini comply dengan aturan yang sudah dibuat, SOP yang dibuat, sehingga perusahaan bisa terus beroperasi tanpa berimpact pada dampak dari ke lingkungan seperti itu. Nah, jenis-jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, ada 14 bidang dan 72 kegiatan. Yang pertama ada multisektor, pertahanan, pertanian, ya, perikanan dan kelautan, kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, ya. Jadi misalnya teman-teman jadi developer perumahan juga teman-teman harus izin ya. Apakah dengan adanya perumahan tersebut mengakibatkan kawasan lainnya di mana bisa banjir karena wilayah tersebut sebelumnya adalah daerah resapan misalnya ya. Energi dan sumber daya mineral, nah ini contohnya yang eksplorasi batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya, juga harus melihat wajib AMDAL. Pariwisata, ketenagakerjaan, pengelolaan LP3 ya, kawasan lindung dan lain sebagainya, ini menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha yang akan menjalankan misalnya teman-teman perkebunan ya misalnya ya, teman-teman harus memperhatikan pertanian ya, memperhatikan untuk izin AMDAL-nya apakah berdampak pada masyarakat sekitar. Kemudian konsep analisis mengenai dampak lingkungan ya, mulai dari identifikasi jenis usahanya, bergerak di bidang apa, prediksinya, evaluasinya apa, mitigasinya seperti apa, sehingga akan berimpact pada pengambilan keputusan secara biogeofisika, kimia dari hasil output misalnya limbah ya, udara ya, asap gitu ya, apakah berdampak ya, sehingga ini salah satu bagaimana dari International Association for Impact Assessment itu menyajikan untuk proses
pemberian izin AMDAL bagi perusahaan. Nah, kemudian juga kalau seandainya kelayakan lingkungan itu tidak layak lingkungan, maka dampak negatif tidak dapat ditanggulangi, biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan manfaat dampak positif ya. Nah, rencana kegiatan tidak layak. Nah, kalau layak lingkungan, semua dampak negatif sudah dikaji dan dapat dikelola dengan cara yang disepakati, misalnya ya, dia membuat pabrik sawit di salah satu daerah, misalnya katakanlah 10 hektar, kemudian pabrik itu sudah mengelola misalnya limbah air atau minyaknya diolah sedemikian rupa sehingga pada saat dibuang itu sudah bisa layak, artinya ikan-ikan yang ada di sungai tersebut kalaupun kena limbah dari itu sudah nggak masalah, tetap bisa hidup karena mereka sudah disaring berkali-kali seperti itu. Kemudian surat keputusan kelayakan lingkungan itu biasanya diterbitkan oleh menteri setingkat gubernur, bupati, dan wali kota atas dasar rekomendasi layak dan lingkungan ya dari Komisi Penilai AMDAL di daerah. Kemudian tanpa surat izin keputusan kelayakan lingkungan, izin lingkungan dan izin usaha dan kegiatan tidak boleh terbit ya. Jadi beberapa usaha yang tadi yang sudah ditentukan oleh pemerintah dari aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, wah ketika mereka nggak punya izin AMDAL, mereka nggak boleh melakukan operasional perusahaan ya. Dan kemudian juga muncul batal jika lokasi kegiatan pindah, misalnya semula dilakukan di tempat yang jauh dari penduduk, tiba-tiba mereka dipindahkan ke tempat yang ramai penduduk, dan ini juga bisa batal. Kemudian desain proses kapasitas bahan baku bahan penolong berubah, rona lingkungan berubah sangat mendasar, diterbitkan atas rekomendasi Komisi Penilaian yang tidak berwenang. Dan surat kelayakan ini juga bisa kadaluarsa, biasanya mereka 3 tahun sekali diperbarui. Bagi yang tidak layak lingkungan, surat ketidaklayakan lingkungan. Jadi nggak misalnya pada saat 3 tahun dinilai nggak layak, mereka nggak dapat izin untuk AMDAL dan mereka otomatis berhenti operasi ya karena mereka nggak dapat izin. Nah, peraturan terkait AMDAL ini di Indonesia karena pemerintah udah concern terkait peraturan perundang-undangan terkait AMDAL ini, ya harapannya ini bisa dieksekusi dan dijalankan ya. Jadi kita lihat di negara-negara Eropa, Swiss dan lain sebagainya, mereka bisa menjaga lingkungannya ya. Coba kita bayangkan ya, sungai-sungai di sana bersih, masyarakat bisa mandi di sana. Coba kita bandingkan di Jakarta ya, kali-kalinya, kali Ciliwung dan sebagainya nggak mungkin bisa dimandi karena jorok dan kotor ya. Kalau mereka di sana bisa menjaga sehingga alamnya pun juga terjaga. Contoh sederhana pas di Jepang misalnya ya, saya lihat masyarakat di sana sangat-sangat menjaga lingkungannya ya. Kolam-kolam ataupun selokan-selokannya itu bisa ada ikan koi dan lain sebagainya. Jadi ini juga salah satu kesadaran bahwa mereka sangat mengerti dan paham bahwa lingkungan dan alam ini yang menghidupi mereka ke depannya. Jadi mereka menjaga alam. Kalau kita enggak ya, ada sampah, mereka berprinsip ngapain kita buang sampah di tempatnya, kan ada sungai gitu ya. Jokes yang di TikTok gitu ya. Nah ini apa ya, orang Indonesia memang harus benar-benar berubah ya. Kita harus melihat alam ini sebagai masa depan lingkungan kita ke depannya. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan ya impactnya ke kita gitu. Kalau saya pribadi ya, ada orang ya nyetir kemudian buang puntung rokok atau buang sampah dari jendela mobil, itu rasanya saya sedih banget gitu. Saya sering klakson gitu ya. Kenapa nggak disimpan aja di joknya atau di sela-sela kemudian dibuang nanti pada saat nyampe rumah dan lain sebagainya. Nah ini yang memang harus kita sadari. Kita harus mulai kebersihan itu mulai dari kita sendiri, dari masyarakatnya ya, dari mental teman-teman sebagai penggiat mahasiswa. Makanya kayak di TikTok misalnya ya ataupun di Instagram ada penggiat kebersihan yang bersihkan selokan, apa namanya, Pandawara ya kalau nggak salah, dan mereka berniat membersih-bersih. Kemudian bahkan ada yang di apa ya, dicerca atau disepelekan sama pemerintah, apa ya, organisasi atau masyarakat setempat gitu ya, pernah kejadian sampai mereka buat klarifikasi juga buat sedih juga ya, kenapa ya orang yang benar-benar tulus membantu ingin membersihkan suatu daerah, sungai, selokan gitu ya, malah mereka
dicap sebagai sesuatu yang kurang baik. Nah, ini juga jadi pelajaran bahwa nggak semua sesuatu yang positif gitu jadi positif buat masyarakat gitu ya. Kayak Pandawara kan niatnya baik gitu ya, membersihkan lingkungan sehingga lingkungannya pun juga bersih, toh juga buat mereka masyarakat sekitar. Nah, kita teman-teman mahasiswa ya, teman-teman yang saya harap bisa menjadi tumpuan ya buat kita ke depannya bahwa masyarakat kita kebersihan itu dimulai dari kita sendiri. Teman-teman sebagai mahasiswa saya pikir bisa mulai buang sampah di pada tempatnya ya, menjaga kebersihan lingkungan ya, jangan buang sampah sembarangan karena ya ini buat buat kita sendiri ya, buat kita sendiri. Jadi mungkin demikian. Nah, aturan-aturan yang dibuat pemerintah ini ya ini saya batas peraturan kalau kita sebagai masyarakat nggak comply, nggak mengikuti aturan yang ada. Kita mulai dari diri sendiri kita dulu, dari rumah kita, dari kos kita, dari tempat tinggal kita ya, sehingga bisa menjaga lingkungan sampai seluas-luasnya. Oke, ini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, 2012 izin lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dari 2010 sampai 2012, 2013 ya. Jadi banyak aturan yang sudah dibuat tentang izin AMDAL bagi organisasi atau bisnis yang mencari profit dan harus mereka memiliki izin AMDAL untuk pengelolaan usaha mereka. Nah, ini contohnya bahwa ada pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU Batubara. Kemudian ternyata dari adanya PLTU ini berimpact pada kualitas udara di sekitar masyarakat di sana, ya, sehingga ternyata kualitas masyarakat juga oksigennya juga sangat terganggu. Kemudian ini contoh izin AMDAL, sertifikat tanda registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa dan penyusunan dokumen AMDAL misalnya ya. Jadi ini contoh surat izinnya sehingga dan ini juga berlaku ada masanya misalnya 3 tahun dan lain sebagainya. Oke, Oke teman-teman, saya pikir cukup untuk AMDAL. Eh, Untuk minggu depan ini ada tugas kuliah kelima minggu depan. Yang pertama mata kuliah studi kelayakan bisnis, tugas kelima. Jadi minggu depan teman-teman tugas yang pertama adalah menjelaskan yang pertama pengertian AMDAL, apa perbedaan AMDAL, UKL, UPL ya sampai nomor 4 jenis-jenis dampak lingkungan, contoh masing-masing ya. Kemudian dibuat dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan di YouTube seperti biasa, diupload di YouTube. Deadline-nya hari Selasa 19 November jam 5 sore. Minggu depan yang presentasi Rahmania Fatimah Ningrum, kemudian Andri Nathaniel Waruwu ya. Yang kedua, tugasnya adalah teman-teman belajar membuat iklan ukuran sosial media, info lowongan pekerjaan PT Bank Mandiri, cabang Muaro Bungo. Teman-teman silakan buat posisi teller, kemudian tanggal deadline-nya, persyaratannya, desainnya, logonya, ya silakan dibuat sekreatif mungkin mau membuat pakai Canva ataupun teman-teman bisa jago pakai desain yang lain, silahkan ya saya hanya membakar aja biar teman-teman melatih kemampuan desainnya. Mau pakai Canva boleh nggak Pak? Boleh silakan ya, sekreatif mungkin. Kemudian yang kedua buat brosur, flyer mengenai produk biskuit rasa coklat nanas merek Tangkita Roti ya, harga 8.000 dari PT Indofood Sukses Makmur. Buat sekreatif mungkin, nanti digabungin desainnya, ditaruh di link, mau diupload di web akademia atau di blognya, teman-teman silahkan. Nanti linknya tinggal diupload di tugas minggu depan hari Selasa ya, silahkan. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini, rekan-rekan semua. Saya absen dulu untuk eh, hari ini. Oke, Oke, saya coba absen untuk hari ini. Muhammad Refi Akroman. Hadir, Pak. Kenapa tugas yang jarang dibuat? Ini ya. Ini Pak, apa namanya? Link untuk ngumpulnya, Pak? Nggak tahu, Pak. Kan bisa tanya. Kemarin udah nanya sama Andri, Pak. Tapi nggak ditanggapi. Oke.
Nah, tolong dibuat nih 3 kali alfa. Ini kemungkinan besar ngulang lagi nih ke depannya ini ya. Coba kita lihat tugas keempat, nggak buat. Tugas ketiga, nggak buat. Tugas kedua, nggak buat. Tugas ke-1, nggak buat. Ke, coba siapa namanya di sini? Gita. Gita kalau jadi dosen kayak saya, mahasiswa yang jarang alfa, kemudian jarang buat tugas, kira-kira lulus nggak? Enggak, Pak. Nah, si Gita aja kalau jadi dosen aja nggak lulusin. Nah, nanti kamu nggak lulus 2 kali loh. Ini udah nggak lulus. Coba satu lagi nih. Jelita, Jelita deh, Jelita. Jelita kalau kamu jadi saya ngelulusin nggak si Revi Akroman sama Andri yang ngulang 2 kali nih? Tidak, Pak. Nah, ini tolong tugasnya dibuat, masih ada waktu ya. Orang tua nguliahin kamu per semester bayar 4 juta, 5 juta, biaya hidupnya dikirimin 3 juta, kos di sana, belum lagi bensin motor, tapi nggak kuliah kan sayang ya. Di luar sana banyak sekali yang mimpi pengen kuliah di Unja ya, disyukurin. Ya, cara satu bersyukur adalah ya kuliah yang benar gitu. Andri Nathaniel ada? Andri ada? Pak. Andri? Andri ada? Ada Pak. Ada. Udah hadir. Andri juga temennya nih ya, harus bisa jadi referensi ya. Nah, Andri, nah tugasnya kemarin saya kasih kesempatan, nah ini nggak buat tugas keempat ya. Ini tugas kelima nanti nggak buat lagi ya, karena tugasnya gulung ya. Semakin nggak buat tugas, saya ngasih tugas terus tiap minggu ya buat teman-teman melatih pada saat nanti kerja ternyata lebih kejam lagi ya atasannya ya. Ini saya pengen melatih teman-teman biar kebiasa deadline, jadi pada saat nanti kerja sudah siap mentalnya. Oh, saya dulu udah kebiasa nih kerja dengan deadline gitu ya. Nah, harus diikuti gitu ya tugas yang dibuat. Anggun ada? Hadir, Pak. Oke, Gita. Hadir, Pak. Oke, oke. Terus Salfadila, Alfa ya. Hadir, Pak, hadir. Oke. Aku. Kok Kristen, Hadir Pak, hadir. Putri Soleha, Hadir, Pak. dia Alfa, dia Alfa ya. Suci, Pak. Ejelita Manalu, Saya, Pak. Saiful Muarif, Hadir, Pak. kemudian Puja Maharani, Hadir, Pak. Rahmania Fatimah, Hadir, Pak. Cindy Natasha Malau, Hadir, Pak. Dwi Hendra Putra. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nih kalau sudah saya tandain merah, rajin semua open camnya. Kalau misalnya nggak nggak kayak gitu, malas open cam kayak di Singapura. Kenapa orang Singapura juga rajin, bersih, rapi juga karena memang mereka aturannya ketat banget ya. Buang sampah sembarangan kena denda, ngerokok sembarangan kena denda. Kayaknya di Indonesia pun kayaknya memang perlu ke Kim Jong Un ya, Kim Jong Un biar semua orang bisa nurut gitu ya dan semua bersih kayaknya seperti itu ya. Karena kalau demokrasi kayaknya dablek-dablek semua nggak bisa nurut aturan ya. Nah, ya saya pengen dari teman-teman nih karena teman-teman adalah calon pemimpin masa depan ya dimulai dari kita semua. Disiplin, hadir tepat waktu, kuliah rajin, nanti akan berimpact pada kehidupan teman-teman selanjutnya ya. Saya minta maaf kalau memang terlampau strict karena ini buat masa depan teman-teman sendiri ya. Terima kasih, tugasnya nanti materinya akan saya share. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua dan banggakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Ya, makasih.